Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Di dalam rahmat Tuhan yang baru bagi kami. Kami akan bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sapalah kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 hingga ayat yang ke-35. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-16 saja. Silakan Bapak Ibu nanti boleh membacanya secara lengkap. Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Tetapi keponakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, mendengar tentang pengadaan itu. Ia datang ke markas dan masuk, lalu memberitahukan hal itu kepada Paulus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apakah kita pernah punya pengalaman bahwa kita pernah ada di titik masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah, kita sedang menghadapi pergumulan tantangan, lalu ada seseorang datang kepada kita dan dia menolong kita. Padahal kita tidak pernah menceritakan kesulitan kita kepada dia. Tapi hari itu dia datang dan dia menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang ada di dalam benak pikiran kita ketika kita mengalami peristiwa ini? Mungkinkah kita bingung? Kok bisa tahu orang ini? Saya ini sedang susah, saya ini sedang sulit. Ataukah kita langsung connect, kita langsung mengingat dan meyakini bahwa inilah cara Tuhan menolong saya. Padahal saya tidak pernah cerita apapun kepada orang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada hal yang kebetulan dalam dunia ini. Yang ada adalah bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala keadaan yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Itu juga yang dialami oleh Paulus dalam bacaan kita. Bapak, Ibu, nanti jika membacanya secara lengkap, maka Bapak Ibu akan membaca kisah ini secara utuh. Nah, Bapak Ibu, pelayanan Paulus itu memang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah ketika Paulus itu ditangkap dan dibawa ke markas besar, bahwa dia sedang dihakimi di mahkamah pengadilan. Bapak, Ibu, ternyata ada kelompok orang-orang Yahudi yang bersumpah bahwa mereka akan membunuh Paulus. Dan kelompok itu jumlahnya lebih dari 40 orang. Bayangkan, Paulus yang pada waktu itu ada di markas tidak tahu bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang yang sudah bersiap untuk membunuh Paulus. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan itu menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Melalui keponakan Paulus yang mendengar bahwa ada rencana jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang Yahudi ini, maka dia cepat-cepat datang untuk menjumpai Paulus. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua itu bukan karena kebetulan, tapi semua itu ada dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Yaitu apa? Melindungi Paulus, masih memberikan kesempatan hidup bagi Paulus. Maka pertolongan Tuhan itu dinyatakan tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari
peristiwa yang dialami oleh Paulus, kita belajar. Marilah kita juga meyakini bahwa yang namanya pertolongan Tuhan itu akan selalu datang tepat pada waktunya dan dalam cara Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Apakah orang yang kita kenal? Apakah orang yang tahu kesusahan kita? Ataukah mungkin orang lain yang dia tidak pernah tahu kesulitan dan pergumulan kita? Tapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk menolong kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita hidup dalam satu keyakinan bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menopang, menyertai, menolong kita tepat pada waktunya. Apa yang menjadi kesulitan, pergumulan kita hari ini, jangan pernah menyerah. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dan pertolongannya tepat pada waktunya bagi kita. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, juga saya percaya dan yakin? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Tak pernah terlalu cepat, tak pernah terlalu terlambat, tapi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami